Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik, pembacaan kita kali ini Mari tujukan bagi kamu yang saat sekarang sedang berhubungan asmara bersama dengan dia yang Sun, Moon, Rising ataupun Venusnya berada di Virgo ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana energinya kamu dan energinya Virgo untuk saat ini. Tapi seperti biasa sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Langsung aja kita mulai energinya kamu dengan Virgo. Oke. Ada yang sedang takut untuk menghadapi konsekuensi dalam hubungan, gitu ya. Ada seseorang yang kayak ngerasa bahwa kalaulah terlibat secara dalam di hubungan ini, ada kemungkinan besar hal-hal yang tidak membahagiakan itu tuh justru bisa terjadi. Nah, energi siapakah itu? Kalau Mari lihat itu adalah energi dari Virgo untuk kamu gitu ya. Nah, jadi gini. Virgonya itu tuh sebenarnya ya, kalau boleh dia mah inginnya bisa ya punya hubungan yang eksklusif dengan kamu kalau kalian ini tuh di posisi PDKT atau di posisi pacaran gitu ya. Jadi maunya dia hubungan eksklusif dengan kamu ya. Kalau udah pacaran tentu saja ini akan berkembang, bertumbuh, naik level menjadi hubungan pernikahan. Kalau boleh memilih ya, kalau sebenarnya inginnya dia ya seperti itu gitu. Tetapi ketika dia melihat situasi dan keadaan, ketika dia melihat kemampuan dirinya dia, ya ketika dia melihat bagaimana kehadirannya kamu dalam hubungan kalian berdua ini, di sana itu tuh datang keraguan yang sangat besar gitu ya. Jadi dia bisa menganggap bahwa kalau dia menginginkan relationship ini lebih jauh lagi, maka banyak hal yang harus dia perjuangkan, banyak hal yang harus dia usahain. Ada beberapa hal bahkan yang tadinya itu tuh hal yang membahagiakan dia, harus dia lepaskan gitu ya. Jadi kok kayak terlalu banyak gitu, terlalu banyak effort, terlalu besar konsekuensi apabila dianya memilih ngotot memilih dengan kamu gitu. Beberapa bisa ini tuh akan menjadi hubungan yang gambaran single factor aja, hanya porsinya dia saja yang harus berusaha, harus ekstra powerful gitu ya. Nah jadi dia bisa kayak ngelihat, aduh apa sampai sebegitu worth it-nya relationship ini. Nah jadi akhirnya dia bertanya kembali ke dirinya gitu ya. Nah disitulah yang kemudian di saat sekarang Mari lihat energinya Virgo ini tuh lebih memilih untuk berdiam diri saja gitu ya. Atau kalau bisa ya ceritanya itu tuh memilih untuk mundur sajalah dari bursa asmara dengan kamu ini ya. Nggak usah lagi nambahin modal usaha, modal upaya dalam segala hal bersama dengan kamu gitu loh. Ya. Karena dia ngeri juga ya kayak ngelihat bahwa ada kemungkinan besar bahwa keinginannya dia bersama dengan kamu ini tuh keinginan muluk-muluk gitu loh. Ya, keinginan muluk-muluk yang dimana nanti bikin dia patah hati. Ini tuh ibaratnya dia nggak mau menjadi pungguk yang merindukan bulan, yang gitu itu ya. Jadi kayak akal sehatnya dia lebih memprediksi bahwa ini tuh ya relationship ini tuh justru akan menjadi satu hal yang akan dia sesali di masa depan. Jadi maksudnya gini, kalau dia berjuang, kalau dia berusaha, ya
secara mental, akal, logikanya dia yang penuh dengan perhitungan itu, ini tuh memprediksi bahwa dia akan gagal gitu loh. Dia nggak akan berhasil ya. Hubungan dengan kamu nggak akan bisa sukses panjang, akan bisa tercipta sesuai dengan impiannya dia, nggak akan bisa. Gitu ya. Lebih banyak faktor yang menghalangi kamu dan dia bisa bersama daripada faktor yang memudahkan kebersamaan ini tuh bisa tercipta. Begitulah kemampuan akal logikanya Virgo ya untuk di saat ini menilai relationship dengan kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi dia bisa menjadi korban akan tindakan yang sia-sia gitu loh ya. Jadi ya sebelum dianya menyesal di masa depan gitu ya, sebelum dia patah hati, sebelum dia harus capek-capek healing, sebelum dia berjuang untuk melepaskan, membebaskan dan menerima bahwa kamu dan dia tidak bersama di masa depan, daripada dia melakukan hal itu, mendingan dari sekarang. Jadi dia pikir sebelum dia terlalu dalam dengan kamu, sebelum effortnya dia lebih banyak lagi dalam relationship dengan kamu, sebelum kerugian lebih besar lagi dalam membangun relationship dengan kamu, lebih bagus untuk saat ini tuh dianya menghentikan sajalah gitu ya. Untuk beberapa bisa, mari lihat akan ada pihak lain yang dipertimbangkan oleh Virgo ya. Akan ada pihak lain yang boleh jadi juga akan rugi ya. Kalau hubungan kalian ini tuh masih tetap dilanjutin gitu. Jadi yang kayak misalnya akan ada yang akan ada person lain, karena mari tangkap seperti ada orang lain yang terlibat ya dalam relationshipnya kalian berdua ini. Apakah itu orang tua ya yang dipertimbangkan oleh Virgo, ataukah itu anak-anak, ataukah itu pasangan sah ya, berhubung karena mungkin aja ya beberapa meniatkan tadi ya melihat pembacaan ini untuk kisahnya kamu yang kebetulan aja lagi terlibat di urusan cinta bersegi-segi gitu ya. Jadi Virgo ini tuh dia mempertimbangkan pasangan sahnya dia kalau dia sudah punya. Atau dia mempertimbangkan pasangan sahnya kamu jika kamu memang sudah ada ya, sudah ada pasangan sahnya gitu ya. Jadi kayak nggak mau ya, nggak mau di sana itu tuh Virgonya melihat atau mengalami ya, atau merasa bertanggung jawab pada orang lain karena keinginannya dia untuk ngotot gitu ya, untuk ngotot menjadi pasangannya kamu, menjadi kekasihnya kamu gitu. Dia nggak mau jadi anak durhaka karena ya mungkin beberapa di sini mari tangkep ya, ada pihak orang tua yang tidak setuju di sini gitu ya, entah itu orang tuanya kamu atau mungkin orang tuanya dia gitu ya. Jadi kayaknya Virgo ini tuh mau ya kalau bisa ya relationship yang dia jalani itu tuh dapat restu gitu ya. Semua bisa ikut bahagia. Kalau tidak bisa ikut semua bahagia, tapi setidaknya jangan ada orang lain yang akhirnya mengalami rasa sakit, mengalami rasa rugi gitu ya atas kebahagiaannya dia, terutama dalam hal ini tuh ketika bersama dengan kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ini hubungannya kamu bawakan pada relationship yang baru-baru aja terjadi ya, relationship PDKT kah atau pacaran di awal-awal gitu ya. Mari lihat kayaknya saat sekarang itu tuh lebih condong ya, lebih memungkinkan bahwa PDKT ini tuh selesai hanya di batas PDKT. Setelah ini komunikasinya kamu dengan Virgo ini tuh bisa berkurang perlahan sampai pada akhirnya menghilang. Ada beberapa tentu ya akan mengambil tindakan yang ekstrim, tindakan yang tegas, langsung dia nutup komunikasi, jalan-jalan interaksi dengan kamu.
Jadi kamu nggak usah heran tiba-tibanya kamu diblokir di WhatsApp kah, kamu diblokir di Instagram kah, gitu ya. Nggak usah kaget gitu, nggak usah bertanya-tanya di situ ya. Karena ya itu tadi ya, mencegah untuk terjadinya kamu berharap sama dia atau dia yang berharap sama kamu, gitu ya. Untuk mencegah hal itu maka di close sajalah, gitu ya, jalan-jalan yang memungkinkan terjadinya kedekatan antara kalian berdua gitu. Nah tapi memang kalau mari tangkap energinya untuk di saat ini, dari sisi kamu juga tidak yakin ya terhadap relationship kalian gitu ya. Beberapa ini tuh bisa kamu lagi bertanya-tanya, kamu ini tuh sebenarnya cinta atau kayak gimana nih sama Virgonya gitu ya. Kamu bisa bertanya-tanya di sana. Nah, tapi kalau mari lihat di sini, kamu tertarik ya, kamu hanya dalam level tertarik gitu. Kamu hanya level suka. Kamu hanya level senang. Kamu hanya level mau ya ke Virgo ini. Kalau untuk cinta belum. Ini tuh belum cinta gitu. Kalau kamu punya perasaan paling jauh itu tuh level sempat berbunga-bunga ya. Berbunga-bunga di awal banget ya. Kayak gimana tuh orang yang ngeliat orientasi seksualnya di pertama kali, ya begitulah modelnya kamu ke Virgo ini kalau mari tangkep gitu. Jadi beberapa barangkali sedih ya ketika Virgonya menutup komunikasi, ketika Virgonya memutuskan untuk berakhir, ya kamu bisa aja di sana itu tuh sedih banget kalau mari tangkep ya. Nah tapi kesedihannya kamu ini tuh hanya sebentar aja ini, gitu ya, hanya sebentar aja. Nah di situ, setelahnya nanti kamu itu tuh akan ini. Akan bisa melihat senyata-nyatanya kemungkinan antara kalian berdua, atau kamu akan bisa mentoleransi ya, kamu bisa memahami, kamu bisa mengerti kenapa hubungannya kamu dengan Virgo tidak bisa berlanjut, tidak bisa langgeng untuk lebih lama lagi. Nah seperti itu, kenapa terjadi perceraian, perpisahan. Mungkin untuk saat sekarang bisa aja kamu sesali, tapi suatu saat nanti di saat kesadarannya kamu sudah lebih tinggi, baru di situ nanti pasti kamu akan paham bahwa kamu tidak bisa untuk jadi seseorang yang Virgo butuhkan. Dan sebaliknya, Virgo juga tidak bisa hadir dalam hidupnya kamu memberikan apa yang kamu butuhkan. Mari tangkep, memang perjalanannya kamu dengan Virgo ini untuk berjumpa sesaat, gitu ya, bukan untuk menemani dan ditemani selamanya, gitu loh. Memang ada karma pertemuan kalian, tapi juga di sana ada karma perpisahan kalian, gitu ya. Ini perpisahannya bukan perpisahan karena maut memanggil, tidak. Tapi ya memang di sini tuh pisah ya, pisah hidup gitu ya kalau mari tangkep ya. Karena sudah ada tracknya masing-masing kalian berdua. Untuk beberapa saat ada dalam track yang sama, kemudian mengambil track di jalur yang berbeda. Jadi tidak usah disesali ya untuk suami atau untuk istri yang saat ini tuh atau nanti di masa depan sebentar lagi ya bakal berpisah dengan Virgo yang menjadi suamimu atau istrimu. Nggak usah disesali karena memang sudah begitu dia, jalan-jalannya sudah begitu. Mari dipaksakan pun relationship ini tuh nggak karu-karuan gitu ya. Apalagi kalau mari lihat memang dalam hubungan kalian berdua, kamu di sana tuh cenderung pasif.
gitu ya. Kamu cenderung pasif banget dalam sebuah relationship. Untuk beberapa, nggak ada salahnya ya, kamu agaknya mulai terbuka untuk belajar, memahami ya, bagaimana sebuah relationship. Knowledge-nya kamu dalam membangun hubungan, ini tuh masih perlu ya untuk ditambahkan lagi. Karena bukan hanya dengan Virgo saja kamu nanti bisa gagal, dengan yang lain juga demikian, terutama kalau kalian yang masih single gitu. Tapi kalau kamu memang begini, untuk beberapa yang terlibat dalam hubungan cinta bersegi-segi, nah dan situasinya kamu sudah punya suami, kamu sudah punya istri, dan Virgo ini menjadi kekasihmu atau orang yang sedang dekat-dekat atau orang yang kamu sukai atau orang yang bikin kamu tertarik. Memang di sini tuh mari lihat kamu masih ada kesadaran ya bahwa gimana pun pernikahanmu dengan suamimu itu atau istrimu itu tuh jauh lebih prioritas daripada hubungannya kamu dengan Virgo ini gitu ya. Dan Virgo cukup paham bahwa nggak akan bisa kamunya dengan dia bersama. Satu, kamu nggak bisa ninggalin suamimu, istrimu, anak-anakmu gitu ya. Dan dia nggak bisa jadi pelakor, jadi pebinor, jadi orang ketiga. Dia nggak mau. Nah kayak gitu ya, nggak mau dia. Menurut dia itu hanya satu tindakan yang sia-sia. Jadi memaksakan untuk kamu mau berbagi cinta, berbagi hati antara dia dengan pasangan sahamu, dianya nggak mau. Nah seperti itu ya model Virgonya. Jadi logika akal sehat masih bermain di sini. Kesadaran tentang apa yang benar, apa yang salah masih jelas gitu bagi Virgonya. Nah, memang sih walaupun kamu memilih suamimu atau istrimu, mari lihat agak-agak berat juga kamu ya mengetahui bahwa kamu tidak di-chatting lagi nanti sama Virgo, tidak ada lagi perjumpaan kamu dengan Virgo, tak ada komunikasi kamu dengan Virgo. Mari tangkap kamu agak-agak sedih di situ ya. Cuman lagi-lagi nalarmu pun jalan, akal sehatmu pun masih ada gitu ya. Jadi ya fase-fase kamu galau-galaunya ada kemungkinan memang kamu alami, tetapi tidak akan lama seperti itu ya. Apalagi kalau kamu terus-terusan mengingatkan atau menyalahkan kesadarannya kamu bahwa kamu sudah punya kehidupan yang patut kamu pertanggungjawabkan, sudah ada relationship yang patut untuk kamu hadir secara utuh, sudah ada anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya kamu gitu ya. Masih ada kebahagiaan-kebahagiaan jenis lain yang bisa untuk kamu nikmati. Masih ada model kehidupan lain yang bisa kamu jalani sebatas bukan hanya sebatas bersama dengan Virgo ini gitu ya. Nah di sana kalau kamu terus-terusan ingetin bahwa kamu udah punya suami, kamu udah punya istri, kamu udah punya anak, kamu sudah punya tanggung jawab, sebentar kamu akan bisa lepas dari galau-galaunya kamu, akan koneksinya kamu dengan Virgo ini gitu ya. Di situ. Jadi yang kalau kamu pun memaksakan diri dalam hubungan, nggak ada yang bisa kamu paksakan gitu ya. Kamu pun energinya nggak kuat dalam relationship dengan Virgo ini. Kamu cenderung pasif, kamu cenderung menunggu. Itu kalau mari tangkep ya. Jadi nggak match. Karena dalam sebuah relationship harus ada dua orang yang berupaya bersama di sana dengan caranya masing-masing, tapi punya tujuan yang sama, yaitu bersama-sama kan gitu ya. Harus ada dua orang. Kalau kamu berharap satu orang aja, yaitu Virgo aja yang berupaya, yang berusaha, bullshit gitu ya, bohong, omong kosong, aneh. Itu pikiran aneh, itu tuh pikiran kok kayak lucu ya, menggelikan gitu ya, lelucon gitu. Nah di sana ya. Nah jadi kalau kamu single saat ini ya, kalau kamu pikir-pikirkan ya, yang kamu cari adalah pernikahan, rumah tangga gitu.
Dan mari lihat konsepnya kamu dalam hubungan yang serius. Ini tuh apanya ya? Sudah ada ini, mari lihat listnya ya. Dia harus seiman dengan kamu. Dia harus punya latar belakang yang kurang lebih sama dengan kamu. Dia harus sudah seperti sosok figur papanya kamu, mamanya kamu, gitu-gitu ya. Dan kalau kamu jeli, kamu tidak menemukan itu ya di Virgo. Nah, di sana. Jadi ya memang Virgo pun tidak akan berusaha lagi untuk membangun hubungan sama kamu, dan kamu masih tetap dalam posisi pasif dalam relationship ini. Jadi tidak ada yang perlu disalahkan di sini ya dalam hubungan yang tidak berhasil ini gitu, karena toh ya begitu ya, bertemu hanya untuk jodohnya, hanya untuk jodoh bertemu, bukan jodoh untuk bersama sampai selamanya. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Aries, ada Virgo di sana, Gemini hadir. Hadir energi dari Libra, Pisces, Scorpio, Cancer, ada energi dari Taurus di sana. Berikut ditutup oleh energi dari Leo. Oke, itu aja ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.